Halo guys, balik lagi sama aku ya, Tiger di Diorama Tech ya. Oke, kali ini kita akan review ya pemakaian selama beberapa waktu. Karena beberapa waktu lalu aku dipinjemin sama Asus, yaitu adalah ROG Phone 8. Jadi gimana sih impresiku setelah aku pakai ini beberapa waktu. Sebelum itu kita akan opening dulu seperti biasa ya. Oke, Diorama ya, kayak biasa biar kayak channel-channel lain yang keren gitu loh ya. Walaupun opening kita kayak kayak biasa ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke impresinya, mungkin akan aku jelaskan sedikit tentang speknya ya. Jadi speknya sendiri ya, dia udah ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 ya. Ya otomatis ini kan chipset tertinggi saat ini ya, masih nunggu di Snapdragon Gen 4. Mungkin bakal keluar tahun depan mungkin ya, karena ya udah di penghujung tahun kan ini. Ya chipset itu udah cukup banget sih buat gaming, apalagi kalau buat gaming berat kayak misalnya main Genshin Impact, atau mungkin kayak GTA Definitive, atau mungkin game-game berat lain yang ada di Android. Itu udah aman banget sih menurutku kalau pakai Snapdragon Gen 3 ini. Nah, buat kalian sih penasaran ya hasil dari 3D Mark sama bench testnya kayak gimana, kurang lebih hasilnya kayak gini sih. Untuk wildlife stress test ini pakai 3D Mark ya, itu dapat skor yang cukup tinggi ya, 17.900. Untuk lowestnya 13.000, sedangkan untuk Vulkan Max Out, untuk Extreme Stress Test itu skornya ada di 5.000 yang loop skornya, dan stability-nya 71%. Pokoknya di skornya tinggi, walaupun ya stabilitasnya di sekitar 70%-an doang. Mungkin karena panas sih. Coba kalau pakai aero cooler mungkin ya hasilnya akan lebih maksimal lagi sih katakan. Lalu untuk Antutu itu dapat skor sampai 1.640 sekian. Ini tinggi banget di rankingnya, coba kita cek. Pokoknya ini dengan skor segini, game apapun udahlah nggak usah pakai mikir. Anjay. Terus untuk penyimpanan HP yang aku pakai ini ada di 256 GB untuk ROM-nya, dan RAM-nya di 12 GB. Tentu saja untuk HP flagship kayak gini kan nggak ada SD card-nya, jadi kayak ya sudahlah, nggak apalah ya. Untuk layarnya sendiri dia udah pakai LTPO AMOLED dengan refresh rate hingga 165 Hz, yang memungkinkan kalau kalian main game bener-bener di push refresh rate-nya itu bisa bener-bener smooth banget, apalagi kalau buat scrolling, buat gaming lah, pokoknya udah smooth banget. Pokoknya itu enak banget jujur kalau buat pemakaian itu. Ukuran layarnya itu di 6,78 inci ya, dengan resolusi 1080 x 2400. Ya, ini udah HD banget sih, udah bagus banget sih jujur. Lalu untuk Android-nya sendiri dia udah pakai Android 14 dan memungkinkan untuk upgrade sampai Android 16 ya kalau udah ada ya, kalau udah rilis sih kayak gitu. Oke, untuk baterai HP ROG Phone 8 itu maksimal ada di 5500 watt ya, dengan casnya itu tuh sampai 65 watt. Dan tentu saja casnya udah ada di boxnya ya, kepala kabel-kabelnya. Ya, itu jujur cepat banget. Nek misalnya kalian keburu-buru, baterai belum siap buat traveling, itu bisa dicas cepat gitu loh. Bisa lah setengah jam dapat lah hampir 100. Soalnya kalau di webnya itu tulisannya ya 39 menit itu bisa dari 0 sampai 100 sih. Cuma ya 65 watts cepet lah. Nek menurutku sih ini udah dengan spek gini udah win-win banget ya, kalau misalnya buat kalian daily use, terus buat gaming itu udah kayak ya nggak usah ragu aja lah buat pakai HP ini gitu. Kayak ya enak gitu, apalagi dia ya lumayan ya nggak berat-berat banget sih, 225 gram. Jadi ya oke lanjut. Nah, tentu saja ada satu hal yang aku suka nih dari desainnya itu ya. Ya seperti ROG Phone yang sebelumnya, dia charge-nya ada dua colokan, yang bagian bawah sini sama bagian samping. Jadi kalau buat gaming, apalagi kalau misalnya main dengan long run ya, baterai tipis gitu kan, itu tuh colokannya nggak bakal ini notok tangan. Kan ini apalagi di bawah ya, agak ke bawah di sini kan. Kalau misalnya kayak gini kan pasti ya di sini kan. Jadi kayak kurang nyaman gitu loh. Lebih enak dia dicolekin ke bawah sini. Ini sebagai pengguna daily use buat gaming itu sumpah kayak gini tuh kayak nyaman banget gitu loh. Jujur. Terus ya desainnya seperti biasa, ROG ada lampunya. Biar buat gimmick, misalnya main gini kan bisa dipamerin toh. I'm using ROG Phone, kamu pakai Mito kan. Kayak gini bisa buat gaya lah. Tapi ya layarnya ini kan dia pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 ya untuk bagian depan. Untuk bagian belakang dia juga kaca, pakai
Corning Gorilla Glass juga gitu loh, yang membuat HP ini tuh kalau nggak pakai casing licin. Sumpah, nih misalnya kalian taruh ini di istilahnya kayak sofa ya, yang bentuknya belenduk gitu ya, kalian taruh di atasnya gini atau gini pun, madep atas atau madep bawah, itu tuh kalau kalian diemin tuh bisa melorot sendiri. Nah, baiknya kalau misalnya kalian punya HP ROG 8 atau mungkin berencana buat beli ROG 8 atau di atasnya ya, itu mending beli casing sekalian wae, daripada nanti kalau dia jatuh kenapa-napa itu kan kayak ya nangis juga gitu loh, apalagi harganya nggak murah gitu kan. Oke, next kita coba buat gaming. Ini aku coba main HOK ya. Untuk settingannya ini coba tak geber, jadi FPS tak bikin max, resolusinya tak bikin ultra, terus overall graphic quality ini poin ultimate lah itu. Habis ini sambil nunggu ini apa download nggak sih? Oh, download dikit aja. Ya, oke. Oke, kita coba langsung main aja ya. Mungkin kita main simpel-simpel wae, cepet. Ya main yang quick aja ya. Oke, let's go. Oke, untuk FPS ini kita geber sampai 120 dan jalannya nggak throttling sama sekali ya. Sejauh ini. Kalau dipakai sih, ini jujur lancar banget. Gambarnya juga smooth banget, HD banget karena udah tak polge. Dan ya FPS mungkin turun 2 frame 132 frame mungkin ya, kayak nggak bakal jauh sih, cuma ya nanti coba kalau waktu kita war gede lah ya. Mati. Untuk FPS tetap stabil di 120, good banget untuk main HOK ya. Mungkin kalau Mobile Legends ya mirip-mirip lah ya. Next, nah ini aku coba buat main Genshin Impact ya. Ini akunku emang aku nggak punya akun Genshin Impact, jadi aku cuma nyoba yang dari basicnya aja ya. Kalau dari FPS sendiri sih dia stabil ya di 61 ini. Ya, dan misalnya kalian beli HP ini ROG 8 itu ada apa namanya ya? Fitur unik ya. Fitur uri lah, fitur curang lah. Itu kalian bisa nyari kayak semacam makro. Itu di game Genie itu kayak one tap, team basic dan lain-lain tuh ada, air triggernya itu juga ada fungsinya nanti. Dan kalau nggak salah tuh di sini juga ada fitur buat auto ini apa namanya tuh auto, ini ada auto run, auto pickup, speed up conversation. Ini yang paling penting biasanya kalau kalian malas banget moco atau malas baca story itu bisa dihidupin. Become frozen, you can quickly break free. Jadi kayak semacam kalau kalian beli HP ini tuh kalian bisa nge-cheat gitu loh, itu bisa jalan sendiri gitu loh. Tinggal dibolak-balik aja, nggak usah tangannya ikut, tangan jari kiri ikut ini. Jadi kayak istilahnya tuh kayak ya curang, nggak curang juga sih karena emang ini sudah bekerja sama ya, jadi legal gitu. Ini kalau khusus kalian main game, ya beberapa game sih, salah satunya Genshin Impact gitu. Unik sih sebenarnya, jujur. Oke, ini coba aku tak buat main apa namanya itu ya, HSR ya. Kebetulan aku juga punya akun sebenarnya, nggak tahu kenapa kok hilang. Jadi akunku yang udah agak jauh ya, walaupun jarang dimainin, ya hilang aja gitu loh. I don't know why. Terus ini kenapa malah ngebug gitu loh, malah nyangkut. Oh udah. Nah ini kita langsung cepet aja lah ya, ini tutorial tok. Untuk FPS-nya sendiri stabil ya di 60, udah tak geber, ini juga udah di maksimal lah intinya. Apa namanya tuh, grafisnya udah rata kanan. Hasilnya jujur ini smooth banget, tapi ya dengan apa ya, sacrifice-nya itu suhunya agak tinggi ya di 45 derajat, so I think it's still normal gitulah ya. Well, di sini juga ada fitur Accents-nya yang bisa dipakai. Itu ada di speed up conversation. Jadi agak beda dengan yang Genshin tadi ya. Ini Genshin tadi kan ada beberapa tuh. Nah, kali ini udah agak macam-macam tuh. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai. Nah ini aku pakai Accents-nya tuh tak hidupin ya di speed up conversation. Ini udah auto ngeklik aja gitu. Pasan tadi hidup ya, hidup. Udah auto. So ya ini fitur yang cukup urik sih, cukup mengesankan. Ya bukan curang sih, mengesankan sih. Buat Asus. Aku juga udah tes gaming juga ya di HP ini, main Mobile Legends, main HOK sama main GTA HD Definitive.
sebenarnya cukup suhunya agak sedikit tinggi ya karena HP gaming ya. Dan sebenarnya emang paling bener kalau misalnya pakai HP ROG Phone ini ya kalau bisa kalau main game dipasang aero cooler gitu loh, yang produk mereka juga gitu kan. Oke, lanjut ke kamera ya. Untuk kamera sendiri sih dia ada tiga jenis, yaitu kamera wide 50 megapiksel, kamera makro 3 megapiksel, terus kamera ultra wide 13 megapiksel. Sedangkan untuk selfie kameranya dia ada di 32 megapiksel. Untuk hasil fotonya kurang lebih kayak gini ya. Ini aku coba di siang hari dan di malam hari, kurang lebih kayak gini. Nah, untuk foto malamnya ya dia udah dilengkapi dengan night mode. Jadi hasil fotonya itu tuh bisa terang walaupun di tempat-tempat gelap. Nah, kan segelap ini toh. Nah, hasilnya sendiri jadi kayak gini. Yes, seperti iPhone, dia sudah ada mode malamnya. Jadi kalau misalnya mau buat foto-foto malam, ya bisa terang, ketok lah minimal. Jadi kesini aku lagi vlogging pakai ROG Phone malam-malam ya, ini sekitar jam setengah 8 malam ya, di tempat-tempat yang ya pencahayaannya kurang sih, walau ya kecuali di sebelah sana ya, daerah kos sana ya terang ya, dari sini ya agak gelap. Ya kurang lebih hasilnya kayak gini gitu loh. Ya gelap banget sih nih gue kamera selfie. Coba kita balik ke kamera depan lagi. Nah ini untuk kamera depan nih, jujur sih petang banget. Sudah petang banget. Tapi secara movement kameranya, secara image stabilization-nya itu tuh kayak nggak kayak HP Android pada umumnya dulu, malah justru ini menurutku mirip kayak iPhone gitu loh, tau gak sih? Goyangannya tuh nggak, getarnya tuh nggak artificial istilahnya. Nah itu coba aku liatin ya movement kameranya dia. Jadi waktu goyang, gerak sana kemari, panning, tilting gitu tuh goyangannya nggak kayak HP Android pada umumnya gitu loh, tau gak sih? Ya kayak gimana ya bilangnya tuh, kayak getarnya tuh kayak, nah ini loh maksudnya tuh apa istilahnya tuh kayak stuttering gitu loh, gambarnya tuh kayak nggak halus gitu loh. Nah ya namanya stuttering gitu, kelihatan kan goyangnya seret. Untuk mode fotonya juga udah ada macam-macam ya, kayak yang portrait, kayak panoramik, lateral pun ada, terus juga kayak ya pakai Pro, pakai night mode, makro, pro video itu udah ada semua. Jadi ya cukup lengkap sih. Time lapse, slow motion, ya buat konten kreator sih menurutku cukup sih. Kalau untuk speakernya gimana bang? Bagus atau enggak gitu kira-kira? Nek jujur ya buat aku ya, ini tuh gak tau sih. Nek iki sepengalaman telinga kalengku ya, itu dari speaker HP-nya tuh bassnya tuh bisa getar HP-nya, nek jujur ya bisa ada getar-getarnya gitu loh, dan antep gitu loh suaranya. Tapi ya kalau mau bagus ya mending sekalian pakai headset yang bagus gitu loh daripada pakai speaker. Cuma jujur ini udah bagus banget, serius. Dan tentu saja HP ini masih dilengkapi dengan audio jack. Win banget buat Asus. Keplok. Lalu untuk fitur lainnya ada WiFi yang udah 3 band sampai WiFi 7 ya. Walaupun di Indonesia belum support, ya setidaknya mereka udah mengawali lah. Terus Bluetooth-nya udah di 5.4, jadi bener-bener ya pokoknya udah Bluetooth paling bagus lah intinya untuk sekarang gitu. NFC-nya juga udah support NFC kalau misalnya buat bayar-bayar gimana, buat ngecek saldo e-money gampang. USB-nya Type-C yang tadi udah tak jelasin, dan yang bagian bawah ternyata bisa support DisplayPort ya. Jadi bisa mirror ke monitor. Lalu untuk sensornya dia udah menggunakan fingerprint, under display, optical lagi. Ya. Lalu gimana hasilnya? Nah kalau menurutku sih, kalau misalnya kalian punya budget yang over ya, bukan over sebenarnya banyak sih buat beli HP, ini HP bisa jadi salah satu opsi kalian, karena emang ini menurutku ya ini udah worth banget buat dibeli, buat dipakai hari-harian, dan buat konten, buat gaming pun juga udah bagus. Cuma ya itu tadi, kalau mau beli HP ini sekalian beli casingnya karena takut licin, takut jatuh atau. Cuma jujur sih, kalau untuk ukuran HP gaming ini win sih menurutku. Mungkin karena aku juga belum nyoba HP yang lain, cuma menurutku ini udah win banget. Ya walaupun untuk harganya ya,
Kalau kalian cek di marketplace itu harganya sekitar 10 jutaan sekarang. Kalau kalian nyari harganya agak pinter-pinterannya pakai diskon ya bisalah dapat 9 juta gede ya. Ya dapat 10 juta lah. Terus kalau misalnya kalian mau pilih yang Pro, yang RAM-nya 16 GB itu sebenarnya ada, cuma sekarang nyarinya agak susah. Paling kalau ada pun harganya sekitar 15 jutaan ya. Jadi emang ya kaceknya cukup jauh. Tapi menurutku sih pakai yang base model itu udah cukup sih, ROG Phone 8. Selama aku pakai ini ya. Jujur sih, ini well banget sih buat Asus. Ya salah satu gebrakan mereka juga ya dalam pasar gaming phone itu ya. Aku bakal nunggu lagi di ROG 9. Karena ya jujur pengalamanku pakai HP ya. Pakai HP kayak iPhone, pakai kayak HP ku yang sekarang pakai Realme itu kayak peningkatannya tuh beda banget, apalagi untuk urusan gaming ya. Ya walaupun jujur kalau misalnya buat gaming dia kalau panas ya agak nggak kira-kira ya, panasnya agak sedikit tinggi lah. Ya wajar kan. Ya kalau misalnya kalian ada budget lebih pun bisa juga kalau misalnya beli aktif aero coolernya itu gitu loh. Atau mungkin ya cooler biasa juga bisa sebenarnya. Cuma ya sejauh ini bagus banget. Recommended buat dibeli kalau misalnya punya budget yang tinggi. Kalau misalnya kalian berserius juga di dunia gaming, ya bisa jadi solusi yang oke gitu. Ya udah kurang lebih kayak gitu ya dari aku ya, Tiger ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di video lain atau mungkin di tempat yang lain ya. Tapi jujur, ini win banget. Kalau ada 10 juta, boleh dong belikan ini. Oke, thank you teman-teman. Bye ya. Kira-kira Mas Reza belum tidur ya? Wah, Ramo tinggal aja itu HP-nya.